Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid apa namanya ini Pak? Masjid Jami Samudra Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ulama, para asatidzah, para tuan guru, para muallim. Di sini ada guru saya, Ustadz Suhartono, beliau adalah guru saya waktu di pesantren dulu, dan juga para guru-guru yang lain. Puji syukur kehadiratnya pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat dari sahabat Uqbah bin Amir, itu suatu ketika pernah menanyakan kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu ayya'du atau ayyukum yuhibbu ayyahdu kulla yaumin ila budhana au ilal aqiqi fayati minhu binaqataini kaumawaini min ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, siapakah di antara kalian yang mau, yang suka, yang senang pada setiap pagi hari berangkat ke Budhan atau ke Al-Aqiq. Budhan atau Al-Aqiq itu satu tempat di Madinah. Lalu kembali dengan membawa 2 onta yang gede-gede, 2 onta yang besar punuknya. Fayati minhu bina qataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin, yang dia mendapatkan 2 onta itu tanpa mengerjakan dosa atau memutus tali silaturahim. Maksudnya dia mendapatkannya dengan mudah, nggak perlu bertengkar dengan orang, nggak harus berbohong, tidak harus mencuri. Dia mendapatkan itu dengan sangat mudah sekali. Maka para sahabat mengatakan, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalika. Ya Rasulullah, kami tentu senang kalau mendapatkan seperti itu, mendapatkan 2 onta yang gede-gede, yang besar-besar punuknya. Nah, kota ini kaumawaini. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala afala yagdu ahadukum ilal masjidi faya'lama au yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa salasun lahu khairun min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Maka Rasulullah SAW menjawab, mengatakan, apakah seseorang di antara kalian tidak pergi ke masjid, kemudian dia belajar, mempelajari atau membaca 2 ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, maka hal itu lebih baik daripada 2 onta yang gede-gede tadi, yang punuknya besar-besar tadi. Dan dia kalau membaca atau mempelajari 3 ayat, maka itu juga lebih baik daripada 3 onta yang besar-besar tadi. Dan demikian pula kalau dia belajar 4 ayat, maka itu lebih baik daripada mendapatkan 4 onta yang besar-besar tadi. Dan demikian seterusnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, yang memberikan motivasi kepada kita bahwa kalau kita datang ke masjid, belajar atau membaca 1 ayat, maka itu lebih baik daripada 1 onta yang besar. 1 onta yang besar itu harganya bisa ratusan juta kalau dengan harga sekarang. Atau 2 ayat lebih baik daripada 2 onta yang besar-besar. 3 ayat lebih baik daripada 3 ayat yang besar-besar. 4 ayat lebih baik daripada 4 ayat yang besar-besar.
Ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Ini hadisnya hadis sahih. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah Al-Qur'anul Karim yang selama ini kita baca, yang selama ini mushafnya ada di rumah-rumah kita, ada di rak-rak masjid. Itu adalah ibarat tali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna hadzal Qur'ana sababun." Bahwa Quran ini yang ada di depan kita masing-masing, di rak buku kita masing-masing, di masjid-masjid, itu adalah ibarat sababun, seutas tali. Tarfuhu biyadillahi ta'ala. Yang satu ujung dari utas tali tadi itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarfuhul akharu, dan satu ujung daripada utas tali tadi, ujung lainnya biaidikum, itu ada di tangan-tangan kalian semuanya. Fatamassaku bihi, maka berpeganglah teguh kalian semua dengan tali itu. Falan tahliku walan tadillu abada. Maka kalau kalian berpegang teguh dengan sabab tadi, dengan seutas tali tadi, yaitu Al-Qur'anul Karim, itu kalian pegang kuat-kuat, jadikan sebagai pedoman, dibaca setiap saat, setiap hari, dipelajari isinya, ditadaburi maknanya, kemudian berupaya untuk dilaksanakan isinya. Falan tahliku walan tadillu abada, maka insya Allah kalian tidak akan sesat dan tidak akan binasa selama-lamanya. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang riwayatnya derajatnya minimal adalah hasan. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Kita akan mulai dari ayat-ayat yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak dihafal oleh kita dan paling sering dibaca oleh para imam ya, ketika mereka sholat biasanya. Yaitu kita akan mulai dari belakang, dari surat-surat yang pendek, surat-surat pendek mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya ke depan. Mengapa? Karena memang ayat-ayat tersebut itu adalah ayat-ayat yang meskipun pendek, ya, meskipun singkat-singkat, tapi muatannya sangat dahsyat dan luar biasa. Dan ayat-ayat tersebut, ya, surat-surat yang ada dalam Juz Amma itu rata-rata adalah surat-surat Makkiyah yang diturunkan di awal-awal masa dakwah Rasulullah SAW, sehingga isinya itu banyak yang berbicara tentang konsep tauhid, konsep keimanan, konsep tentang bagaimana cara kita memandang alam semesta ini, bagaimana cara kita memandang kehidupan kita ini, apa hakikat manusia, apa yang sebaiknya dia perhatikan, apa yang sebaiknya dia hindari dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Maka dari itu mari kita akan mulai insya Allah pada pagi hari ini dengan meminta ya, rahmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ma'unah ya, diberikan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan kemudian bisa mengambil nilai yang penting dalam kehidupan kita untuk kita gunakan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita belajar Al-Quran ini sebenarnya, kalau boleh saya minta ini, kalau boleh ya, kalau keberatan ya nggak apa-apa. Mungkin sebaiknya setiap jemaah itu bisa membawa mushaf. Dan kalau bisa lagi, kalau nggak bisa bahasa Arab, membawa mushaf yang ada terjemahnya. Jadi bisa membaca, kemudian membaca artinya. Nanti kelantas kita bisa diskusikan bersama-sama. Jadi sistemnya adalah sistem CBSA, cara belajar semuanya aktif. Jadi bukan hanya saya yang di depan ini ngomong tanpa henti, tapi kita sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran ini. Ya, dibaca, kita baca ayat-ayatnya, kita coba lihat artinya. Ya, itu yang paling sederhana daripada isi Al-Quran adalah melalui terjemahnya. Meskipun kadang-kadang terjemahan Al-Quran itu tidak secara mutlak
bisa mencerminkan kedalaman isi dan muatan makna dari ayat-ayat itu, tetapi setidaknya dari situ kita bisa melihat, membaca apa yang dimaksudkan dari ayat-ayat itu. Nah, nanti kita baca sama-sama, kita diskusikan kalau perlu ya. Masing-masing bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Atau yang punya gadget ya, itu bisa juga ya buka. Sekarang ini banyak sekali aplikasi yang bisa mendukung kita untuk belajar. Ada banyak aplikasi yang Quran terjemah atau tafsirnya. Kalau saya menyarankan ya Bapak Ibu semuanya, kalau mau ya, itu menginstall yang enggak ada iklannya, yang mudah diinstal, itu ada namanya Tafsir Kemenak atau Al-Quran Terjemah Kemenak ya, diterbitkan oleh Kemenak. Di situ ada terjemahnya dan ada tafsirnya. Nah, untuk kalangan kita orang-orang awam, tafsir yang ada di situ itu lumayan memadai, setidaknya memberikan gambaran apa makna dan kandungan dari ayat-ayat itu. Nanti secara lebih luas lagi kita bisa diskusikan isinya, bisa kita bahas bersama. Kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita ambil daripada ayat-ayat tersebut. Di sini ada Quran terjemah nggak Pak di masjid ini? Ada. Mencukupi nggak untuk para hadirin semua ini? Cukup ya. Nah, kalau bisa bawa Quran terjemah. Yang bisa bahasa Arab boleh membawa mushafnya saja atau membawa kitab tafsir ya, sekalian kita diskusi nanti ya, menggali apa isi daripada Al-Quran itu. Nah, kita mulai dari surat An-Nas ya. Kita akan baca dulu ya ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, itu surat An-Nas ya. Surat An-Nas ini diberi nama Suratun Nas ya. Surat An-Nas ya, atau surat manusia ya. An-Nas itu artinya manusia seutuhnya, manusia yang banyak, itu namanya An-Nas. Mengapa disebut dengan surat An-Nas? Karena di situ diulang-ulang kata An-Nas sebanyak berapa kali itu? 5 kali kalau nggak salah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi disebutkan kata manusia sebanyak 5 kali. Dan ayat ini atau surat ini itu oleh Rasulullah SAW disenamakan dengan surat Qul a'udzu birabbin nas. Ini sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu juga ya. Sahabatnya namanya sama dengan sahabat yang meriwayatkan hadis tentang 2 unta tadi itu. Beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alam taro ayatin unzilat al-lailaita." Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu tahu, wahai Uqbah bin Amir, ayatin, beberapa ayat unzilat yang diturunkan al-lailata pada malam hari ini, lam yura mithluhunna qattu, yang ayat-ayat itu tidak memiliki pembanding yang sama sekali. Jadi ayat-ayat ini itu tidak ada bandingannya sama sekali, sangat luar biasa. Yaitu Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, wa Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Uqbah bin Amir,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya pada malam hari ini itu ada ayat-ayat yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat-ayat itu tidak ada bandingannya, saking hebatnya, saking dahsyatnya, yaitu suratul Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya, wa qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas yang insyaallah pada pagi hari ini akan kita kaji bersama-sama. Jadi dahsyat sekali. Ayat ini atau surat ini itu juga disebut dengan surah Al-Mu'awwidzah, surat yang biasa dibaca sebagai perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama Al-Falaq dia disebut sebagai surat Al-Mu'awwidzataini atau Al-Mu'awwidzatani, surat perlindungan, dua surat perlindungan. Kalau ditambah lagi dengan surat Al-Ikhlas, maka dia disebut dengan Al-Mu'awwidzat, surat-surat yang biasa dibaca, digunakan sebagai permintaan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan yang kita ingin berlindung darinya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan begini ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu biasa membaca dua surat ini sebagai perlindungan, atau dengan Al-Ikhlas sebagai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu ketika disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid Al-Aqsam. Labid Al-Aqsam ini seorang penyihir dari golongan Yahudi di Madinah yang sihirnya luar biasa dahsyat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kena dengan sihirnya itu. Sihirnya ini dibuat dari sisir dan rambut Nabi Muhammad SAW, ya, dari sisir dan rambut, kemudian ditaruh di mayang kurma. Kemudian dari dua hal ini diikat, dimasukkan ke dalam sumur, ditaruh di sebuah batu besar dalam sumur yang disebut dengan Bi'ru Darwan di Madinah. Nah, Rasulullah SAW ini ada dalam Sahih Bukhari ya, hadisnya hadis sahih, meskipun banyak orang-orang yang mereka tidak mengerti sunnah ya, ahlu bid'ah itu mereka mengatakan hadis ini dipertanyakan. Karena apa? Karena katanya mana mungkin Rasulullah SAW disihir. Tapi menurut ulama-ulama ahlu sunnah, ulama-ulama yang terpercaya, apalagi hadisnya ada dalam Sahih Bukhari ya, hadis sangat sahih sekali, yang menyatakan Rasulullah SAW pernah disihir oleh Labid Al-Aqsam. Dan Rasulullah SAW sampai kena dengan sihir itu, sehingga suatu ketika Rasulullah itu pernah seakan-akan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Nah, oleh para ulama ahlu sunnah dijawab bahwasanya sihir yang mengenai Rasulullah SAW itu hanya mempengaruhi aspek-aspek fisik, aspek jasadi, yang sama sekali tidak berpengaruh kepada aspek rohani, yang itu menjadi dasar bagi Rasulullah SAW dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW sebagai seorang manusia, beliau adalah manusia biasa yang bisa terkena sakit, bisa merasakan sakit, bisa merasa sedih. Sebagaimana Rasulullah pernah sedih karena putranya meninggal Ibrahim, juga bisa bisa tertawa, bisa senang, bisa menangis, bisa lapar, bisa kecapean, bisa ketiduran, dan juga bisa kena sihir sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari tadi. Nah, Rasulullah SAW ketika terkena sihir itu, kemudian turunlah dua malaikat yang membacakan dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan kemudian Rasulullah SAW disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah daripada dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini ada dalam Sahih Bukhari riwayatnya. Jadi, dan dengan surat ini Rasulullah SAW senantiasa membacanya pada setiap sebelum tidur.
Ya, Rasulullah SAW sebelum tidur itu di antara ayat-ayat yang beliau baca adalah ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini insyaallah ya. Dan kemudian beliau tiupkan ke tangan beliau dan beliau usapkan ke seluruh badan beliau ya, selama 3 kali. Itu biasa beliau baca. Demikian pula setiap habis sholat ya. Kalau habis sholat subuh itu dibaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali selain ayat kursi ya. Selain zikir-zikir yang lain. Kemudian kalau sholat subuh dan sholat maghrib itu 3 kali 3 kali. Sementara kalau setelah sholat fardu yang lain, setelah sholat asar, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, sholat zuhur, itu dibaca sekali-sekali saja. Itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini faedah daripada atau fadilah daripada surat An-Nas. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas ini itu memiliki 6 ayat ya. Sangat pendek sekali, tapi dia memiliki makna dan kandungan yang luar biasa. Mungkin kita bisa yang pertama kalau kita mau mentadaburi ayat-ayat ini, kita bertanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup mushaf Al-Qur'an ini dengan surat An-Nas. Jadi Al-Qur'an itu turun secara bertahap selama kurang lebih 22 tahun. Turunnya Al-Qur'an itu kemudian setiap kali turun Rasulullah SAW menempatkan masing-masing ayat yang turun itu, masing-masing surat yang turun itu ke tempat yang beliau tunjukkan kepada para sahabat. Yang pertama turun itu belum tentu ditempatkan di depan, dan yang terakhir turun belum tentu ditempatkan di belakang. Surat Al-Fatihah tidak turun pertama kali, tapi ditempatkan di depan. Itu didasarkan kepada wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Maka hampir semua ulama sepakat ijma bahwasanya urutan Al-Quran dari Al-Fatihah dari depan sampai An-Nas yang paling belakang itu sifatnya tauqifi ya, didasarkan kepada wahyu dari dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Bukan taufiqi, bukan istihad beliau atau istihad para sahabat, bukan. Jadi diurutan dari depan sampai belakang. Nah, yang surat An-Nas itu oleh Rasulullah SAW ditempatkan di paling belakang sebagai penutup surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Sementara surat Al-Fatihah itu ditaruh di paling depan. Ini tentu memiliki makna dan nilai dan serta pesan tersendiri yang ingin disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, itu surat itu menjadi semacam eksekutif summary. Kalau kita tahu tesis atau disertasi itu biasanya ada eksekutif summary, mencerminkan kandungan intisari daripada apa yang akan disampaikan di halaman-halaman berikutnya. Tetapi selain itu ya, surat Al-Fatihah yang juga disebut sebagai Ummul Kitab itu dimulai dan berisi tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim ya, sifat Allah yang Rahman Rahim, Malik Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sifat Allah Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim diulang lagi ditegaskan, Malik Yaumiddin ya. Kemudian di situ disebutkan pula munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah, tetapkanlah kami dalam hidayah di jalanmu yang lurus, dan seterusnya. Nah, surat An-Nas ini adalah surat yang juga isinya berisi permintaan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kita itu dari awal sampai akhir itu diminta untuk tidak pernah putus untuk bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Fatihah sudah kita diminta berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
Ditutup pula mushaf ini dengan permintaan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca ayat ini ya, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nasi, kepada atau dengan Robnya manusia. Qul, katakanlah ya. Maksudnya adalah katakanlah dengan lisanmu, yakinilah dengan hatimu, dan ekspresikanlah dengan sifat perbuatanmu. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran qul, itu meskipun maknanya adalah katakan, tapi sejatinya semua perkataan yang dimintakan dalam Al-Quran itu harus dinyatakan dengan lisan dan juga diikrarkan dalam hati. Sebagaimana kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya la ilaha illallah saja, tapi juga meyakini maknanya dalam hati dan mengimplementasikan makna dan muatannya dalam sikap perbuatan kita. Jadi qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Nabi, maksudnya adalah katakanlah dengan lisanmu, yakinilah dan ikrarkanlah dalam hatimu, dan ekspresikanlah dalam sikap perbuatanmu. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus kita ikrarkan, apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita sifati dalam sikap perbuatan kita, yaitu a'udzu, aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Birabbin nas, dengan Robnya manusia. Kata Robbun itu dari kata robba yarubu, ai ansha'a yansha'u minal hali ila hali tamam. Jadi kalau orang yang belajar bahasa Arab itu kalau mengurai satu akar kata ya, mengurai makna dari satu kata, itu diambil dulu mana akar katanya dan apa arti asalnya. Jadi kata Robbun, Rob yang sering kita artikan dengan Tuhan, itu berasal dari kata robba yarubu, yaitu ai ansha'a yunshi'u, ansha'a yunshi'u minal hali ila hali tamam. Kalau seseorang menumbuhkan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang berikutnya sampai kepada titik kesempurnaan, itu adalah maksudnya robba yarubu, robban. Karena itu maka makna Rob itu, yaitu Tuhan, itu yang sering kita pahami dengan kata Tuhan, itu maksudnya adalah menumbuhkan, mulai dari menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kemudian memeliharanya, menumbuhkannya dengan penuh kesempurnaan. Jadi alam semesta ini awalnya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada, dibuat satu sistem yang sangat teliti, sangat cermat, sangat teratur, sehingga alam semesta ini tidak kacau balau menjadi seperti sekarang ini. Itu namanya Robba yarubu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Robbun, ya, Tuhan, karena dialah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan semua yang ada ini, kemudian memeliharanya, menumbuhkannya, mengelolanya. Itu maka dia disebut dengan Robbun. Nah, di sini kita diminta untuk berlindung kepada Robbun nas, Tuhannya manusia, Robnya manusia. Allah itu kan Tuhannya alam semesta. Mengapa di sini disebut Robnya manusia saja? Itu karena ingin menegaskan tentang manusia itu sendiri. Jadi di sini nanti di surat ini akan diulang-ulang kata manusia, 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 manusia. Padahal seperti ini, Robbun nas, Allah Tuhannya manusia, Robnya manusia, padahal Allah adalah Tuhan alam semesta. Itu untuk memberikan perhatian kepada kita manusia yang membacanya, bahwa kita menjadi orang yang difokuskan dalam ayat ini. Itu yang makna yang pertama. Yang kedua, itu adalah karena Allah SWT ingin memuliakan manusia. Jadi kalau ada nisbat seseorang kepada satu hal, maka penisbatan kepada satu hal itu adalah untuk memberikan perhatian dan penghormatan kepada satu hal itu. Ya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ikrarkanlah dalam hatimu, kemudian ekspresikan pula dalam sikap perbuatanmu, aku berlindung. Berlindung itu dari kata ada ya'udzu. Ya, audzun.
Kemudian kalau ditambah dengan ziyadahnya ada ista'adha yasta'idhu isti'adatun, ya, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau butuh sesuatu itu kita minta kepada orang lain. Nah, kalau kita takut akan satu hal, kita juga minta perlindungan kepada pihak lain. Nah, di sini kita diminta untuk meminta perlindungan, meminta proteksi, meminta penjagaan dari zat yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Di sini belum disebutkan. Perlindungannya dari apa? Kemudian berikutnya Malikin Nas. Sifat yang kedua adalah dia ini adalah rajanya manusia. Sudah Rob, Tuhan alam semesta. Kalau tadi Robbun, kata Robbun itu meskipun diartikan dengan Tuhan, ya, tapi makna aslinya tadi zat yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menumbuhkannya, mengelolanya, mengaturnya, membuat satu sistem agar itu bisa berjalan dengan sangat cermat teliti tanpa ada satu hal pun yang membuatnya rusak. Di sini dipertegas lagi Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat yang kedua dalam surat ini, Malikin Nas, dialah rajanya manusia. Kata raja itu biasanya identik dengan kekuatan, identik dengan kekuasaan, identik dengan pengelolaan satu kerajaan. Kalau seseorang disebut raja, maka dialah yang berhak mengatur, memberikan instruksi, melarang, memerintahkan, memberikan hukuman, memberikan punishment, kemudian memberikan balasan baik, mengangkat derajat, menaikkan pangkat. Itu tugasnya raja. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika disifati dengan Malikin Nas, maka di sini ingin ditegaskan Allah Subhanahu wa taala tadi yang sifatnya adalah sebagai pencipta alam semesta ini, yang menumbuhkannya, yang mengaturnya, yang mengelola alam semesta ini, dia juga punya sifat sebagai Malikun, sebagai rajanya alam semesta ini, yang memberikan perintah, yang memberikan larangan, yang menempatkan seseorang pada satu tempat tertentu, mengangkat derajat seseorang, menurunkan derajat seseorang, menyiksa, memberikan balasan baik, memberikan jaminan keamanan. Itu adalah sifat-sifat daripada raja. Dan di sini ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Nas juga Malikin Nas. Sekali lagi, mengapa disebut Malikin Nas? Padahal Allah itu adalah Malikul Alam, rajanya alam semesta ini. Sekali lagi untuk memberikan penegasan tentang perhatian kepada manusia, sekaligus juga penghormatan kepada manusia. Ini sifat kedua yang Allah sebutkan dalam surat ini, Rabbun Nas, Malikin Nas. Ya. Kita kalau ingin meminta perlindungan, kalau meminta proteksi, kalau yang sudah kita minta itu seorang raja, itu kira-kira ada nggak orang di tempat itu yang bisa melawan rajanya? Pasti tidak bisa. Kita kalau di satu negara itu kan ada presiden ya. Orang kalau sudah minta syafaatnya gitu ya, minta tolongnya ke presiden, itu sudah kelar itu. Kita sama di satu kerajaan, kalau sudah raja bilang ini tolong dilindungi, itu semua pasukannya akan melindungi dia. Nah, kita ketika di sini di surat ini dimintakan perlindungan, ya, itu kita diminta untuk berlindung kepada rajanya manusia, zat yang paling luar biasa, zat yang paling dahsyat, yang tidak ada pihak manapun yang bisa menolak perintahnya, yang bisa melawan instruksinya. Jadi perlindungan ini perlindungan yang sangat kuat sekali. Yang pertama dengan Rabbun Nas, yang kedua dengan sifat Malikin Nas. Nah, yang ketiga disebutkan permintaan perlindungan itu dengan Ma'ilahin Nas, Tuhannya manusia. Kita sering menerjemahkan Rabbun dengan Tuhan, Ilahun juga dengan Tuhan. Sama-sama Tuhan, tapi kalau kita rujuk ke bahasa aslinya, itu maknanya beda. Tadi kalau Rabbun dari Robba Yarubu, atau ada yang kemudian mengambil makna tarbiyah itu dari makna itu juga Robba Yarbu, ya. Robba Yurabbi itu dari makna yang sama, ya. Robba Yarubu aslinya menumbuhkan dengan baik, maka mentarbiyah itu juga menumbuhkan seseorang dengan baik juga kepada dari yang
awal terus ke tahap-tahap berikutnya sampai menuju ke arah kesempurnaan. Tapi kalau kita memaknai mana ilah, kata aliha ya'lahu atau aliha ya'lahu itu adalah dari kata abida ya'budu, ya, abada ya'budu, yaitu menyembah, ya, memberikan ketaatan, memberikan ketundukan kita kepada satu zat yang kita sebut ilah itu, untuk kita berikan segala curahan jiwa kita kepadanya. Jadi kalau orang-orang musyrik jahiliyah dulu itu mereka menyebut berhala-berhala mereka sebagai alihah, sebagai tuhan-tuhan, tapi bukan sebagai Rabbun mereka. Alihah itu adalah sebagai satu objek yang mereka pasrahkan jiwa mereka, pasrahkan ketundukan mereka, pasrahkan penghambaan mereka kepada zat itu. Itu namanya ilah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ilahin nas, Tuhannya manusia, zat yang wajib disembah oleh semua manusia. Meskipun pada aslinya dia juga zat yang wajib disembah oleh alam semesta ini. Lagi-lagi disebutkan hanya manusia saja. Kenapa? Karena untuk menghormati dan memberikan perhatian kepada manusia yang menjadi objek daripada ayat-ayat ini. Nah, lagi-lagi masyarakat muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya 3. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kita diminta berlindung kepada Allah satu zat, tapi dengan menyebut 3 sifat yang luar biasa tadi. Perlindungan dari apa? Ini tadi ya, belum disebut ini. Baru nanti datang ayat selanjutnya menyebut itu. Jadi kalau kita mau berlindung kepada satu hal, untuk mengungkapkan besarnya, pentingnya, dahsyatnya satu hal yang kita ingin minta perlindungan darinya, itu disebutkan sifat Allah yang luar biasa diulang selama 3 kali. Ya. Kalau kita nanti bandingkan dengan surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berlindung kepada 4 atau 3 hal, tapi dengan menyebut satu sifat Allah saja. Ya, ini sekilas nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan lebih dalam lagi ya. Kalau kita bahas surat Al-Falaq, itu kan qul a'udzu birabbil falaq, ya Allah, wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq, Allah zat yang menguasai waktu subuh, Rabbul Falaq. Disebutkan satu sifat saja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. Satu. Jadi kita diminta berlindung kepada Allah dengan menyebut satu sifat saja, yaitu Rabbul Falaq, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang Dia ciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari tukang sihir peniup sihir ke dalam tali-tali yang dibuhul. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari gelapnya malam ketika dia telah menjadi gulita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari juga keburukan orang-orang yang berhasud ketika dia mendengki. Kita diminta berlindung kepada Allah dengan satu sifat saja dari 4 atau 3 hal dari luar diri kita yang bisa membahayakan kita. Tetapi di sini di surat An-Nas kita diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan 3 sifat yang berbeda. Yang pertama Rabbun nas. Ketika menyebut qul a'udzu birabbin nas, tidak disebutkan berlindung dari apa. Malikin nas, dari berlindung kepada Allah yang juga punya sifat sebagai rajanya manusia. Di sini juga belum disebutkan berlindung dari apa. Ilahin nas, kita diminta berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga punya sifat sebagai Tuhannya manusia, ilahnya manusia. Baru klimaks yang disebutkan dari apa kita berlindung, yaitu dari min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas, bisikan-bisikan dalam hati kita, bisikan-bisikan yang ada dalam dada kita. Min syarril waswas. Kalau di ayat surat Al-Falaq tadi, kita berlindung dari 3 hal atau 4 hal yang ada di luar kita, dari keburukan yang sifatnya eksternal. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kita berlindung
dari keburukan yang ada dalam diri kita, yaitu al-waswas, bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita itu lebih berbahaya dibanding bahaya-bahaya yang dari unsur eksternal tadi. Makanya karena saking bahayanya, saking pentingnya, saking dahsyatnya bahaya yang datang dalam diri kita itu, kita diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sifat Allah yang luar biasa, dengan Rabbun Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Kata waswas itu artinya adalah sesuatu bisikan. Yang bisikan itu sesuatu yang al-khafi, yang sifatnya samar-samar. Jadi kalau kita mendengar atau terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan satu hal, itu namanya waswas, bisikan. Karena apa? Karena dia sifatnya samar, belum terwujud dalam aksi yang nyata. Ini ya, al-waswasah itu adalah sesuatu yang dibisikkan, didengar oleh hati kita, didengar oleh jiwa kita, tapi kadang-kadang tidak terdengar oleh telinga kita. Itu namanya al-waswasah atau bisikan. Nah, bisikan ini punya sifat al-khannas, yaitu yang tersembunyi. Jadi begitu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan, ya, dengan 3 sifat tadi, klimaksnya setelah disebutkan 3 itu, klimaksnya adalah kita diminta perlindungan dari waswas, bisikan-bisikan yang al-khannas, sifatnya itu tersembunyi. Kata al-khannas itu punya 2 arti dalam bahasa Arab, ya. Jadi khonasa yakhnasu, ya, itu artinya bisa bersembunyi. Jadi bisikan-bisikan yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung darinya, itu adalah bisikan-bisikan yang tersembunyi, yang sifatnya samar, yang kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa itu adalah bisikan yang bisa mengantarkan kita kepada kejahatan, yang bisa mengantar kita kepada keburukan yang nanti akhirnya berujung kepada kecelakaan kita di hari akhir nanti. Min syarril waswasil khannas. Dan dia itu, ya, kata khannas itu menggunakan sighah mubalaghah, itu selain bermakna tersembunyi, dia juga bisa bermakna mundur, ya. Raja'a yarji'u, ya. Jadi dia itu maju dan mundur, ya, mundur ke belakang untuk agar dia tidak terlihat. Mengapa disebut waswas itu sebagai al-khannas? Karena dia itu datang dan pergi. Dia itu bisa datang untuk menggoda manusia, kemudian juga bisa pergi untuk mengatur strategi dan menyerang kembali hati manusia. Ini juga sama kalau kita baca bagaimana iblis menggoda Nabi Adam. Itu disebutkan dalam surat Al-A'raf, ayatnya saya lupa, ayat 22 atau ayat yang lainnya. Itu disebutkan fadallahuma bihurur. Kata dalla itu mengulur dan menariknya kembali. Makanya ember itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalwun. Karena apa? Karena ember itu biasanya dipakai untuk diulurkan masuk ke dalam sumur. Ya. Fa'adla dalwah dalam surat Yusuf ketika ada orang yang mengambil air dari sumur, kemudian dia itu menariknya, yang dia kira air ternyata ada Nabi Yusuf di situ. Itu disebut fa'adla dalwah. Dia menurunkan embernya kemudian ditarik lagi. Nah, setan, iblis ketika menggoda Nabi Adam disebutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fadallahuma bihurur. Iblis itu menggoda Nabi Adam, merayu Nabi Adam itu dengan hit and run, ya, maju dan mundur, ya. Dia menggunakan teknik seperti perang gerilya, menyerangnya seperti perang gerilya, ya, menyerang kemudian sembunyi, ya, menyerang sembunyi sehingga orang itu akan susah mengendalikannya. Ya, fadalla huma bihurur, ini sama dengan al-khannas tadi. Dia selalu mengintai, bersembunyi. Kalau ada kesempatan dia serang, nggak ada kesempatan dia mundur dulu. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, ya, itu menggabungkan 2 makna tadi, ya, yaitu maju mundur tadi dengan bersembunyi tadi. Jadi sifatnya setan, ya,
yang menggoda manusia. Was-was itu adalah dia itu kalau dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mundur. Fa idza dzakarallaha khanasa. Jadi orang itu kalau setan yang mengganggunya itu disebutkan oleh orang yang diganggu itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala khanasa, maka dia akan mundur. Dia akan bersembunyi dulu. Ya. Fa idza ghafala, kalau dia itu lalai, ya. Kalau dia sudah terlihat tidak lagi awas, sudah lalai daripada ingat kepada Allah, maka dia akan diserang lagi. Ini al-waswas al-khannas, ya. Bisikan-bisikan yang senantiasa mengintai kita, tersembunyi, tersamar, tapi selalu mengintai untuk menyerang kita. Tapi pada saat yang sama, dia itu akan mundur, akan kita bisa pukul balik kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristiadzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat was-was di sini. Nah, yang menarik lagi masyarakat muslimin rahimakumullah. Di sini yang dimaksud kita itu minta perlindungan dari pihak-pihak yang membisikkan itu. Makanya kalau kita baca Quran terjemah itu diterjemahkan apa di situ, Pak? Dari apa? Pembisik atau bisikan? Pembisikan. Ada yang sebagian menerjemahkan dari yang membisikkan. Mengapa kita diminta perlindungan dari bisikannya? Meskipun sebenarnya yang kita mintakan perlindungan itu adalah dari pihak yang membisikkannya. Itu karena yang berbahaya itu adalah ketika bisikan itu dilakukan. Ada setan, ya, atau ada pengganggu. Kalau sedang tidak mengganggu, maka dia tidak berbahaya kepada kita. Tetapi kalau ada pengganggu, maka saat dia mengganggu itulah saat kita harus waspada atas gangguannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berlindung dari bisikan. Minal waswas, bukan dari muwaswisnya, tidak disebutkan dari minal muwaswisil khannas, bukan. Tapi dengan kata kerjanya, masdarnya, yaitu al waswasa. Ya, dari bisikan-bisikan. Mengapa? Karena saat dibisikkan itulah kita berada dalam posisi yang berbahaya. Ini, ya. Nah, al waswas al khannas, ya, tadi bisikan-bisikan yang tersembunyi yang selalu mengintai kita, yang datang dan pergi, yang hit and run, yang menggunakan teknik perangnya perang gerilya tadi. Ini dia melakukan itu secara terus-menerus. Jadi bisikan-bisikan itu dilakukan secara kontinu, secara konstan, tidak pernah berhenti. Ini juga sejalan dengan janji iblis, ya, untuk menggoda manusia, la'aqudannahum ala siratikal mustaqim. Atau dalam ayat yang lain, tsumma la'atiyannahum, sesungguhnya aku akan mendatangi mereka, ini Nabi Adam dan anak turunnya, min baini aidihim, dari arah depan mereka, menggoda untuk menghalang-halangi kita dari ingat kepada masa depan kita, yaitu hari akhirat. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, untuk menarik mereka kepada dunia. Untuk hanya yang diingat itu adalah aspek-aspek duniawi saja. Wa an aimanihim, dan aku akan menggoda mereka dari arah kanan mereka, maksudnya untuk menghalang-halangi mereka dari kebaikan. Wa an syama'ilihim, dan juga dari arah kiri mereka, untuk agar mereka bisa maunya berbuat jahat, berbuat maksiat. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan akhirnya engkau tidak akan mendapati mereka termasuk orang-orang yang mau bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan begitu terus. Kontinu, dia akan melakukan itu selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Maka dari itu, hal ini menjadi sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Mengapa? Karena al-waswas al-khannas tadi, bisikan-bisikan yang senantiasa menggoda kita, senantiasa bersembunyi, tidak kelihatan secara samar, mengintai kita, itu akan terus berhadapan dengan kita selama kita menghirup nafas kita, selama kehidupan masih ada dalam diri kita. Ini ya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan peringatan kepada kita untuk berlindung dari bisikan-bisikan yang senantiasa mengajak kita kepada kejahatan, mengajak kita kepada maksiat, dan itu berlaku sepanjang hayat kita.
Dan karena itulah maka waswasa ini ditempatkan dalam tempat yang penting, sehingga kita diminta berlindung dengan 3 sifat Allah tadi. 3 sifat Allah menghadapi satu waswasah saja. Ini untuk mencerminkan betapa dahsyatnya waswasah itu, betapa dahsyatnya waswas tadi. Ini ya. Min syarril waswasil khannas, dari buruknya atau keburukan bisikan-bisikan atau pembisikan yang mengajak kita kepada kejahatan, al-khannas yang sifatnya dia tersembunyi samar, selalu mengintai kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa dia itu menggoda, membisikkan dalam dada manusia. Ini. Kalau kita baca, mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi sudurin nas, bukan fi qulubin nas? Apa bedanya antara qulub dengan sudur? Hati itu tempatnya di dalam dada. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu mengatakan bahwasanya al-waswas al-khannas tadi, bisikan-bisikan tadi itu senantiasa menggoda manusia di dalam dada manusia. Itu artinya apa? Ya, dada manusia itu adalah halaman sekaligus rumah bagi hati kita. Nah karena itu, ya, jadi Al-Quran itu kalau memilih pilihan kata itu senantiasa memiliki makna yang dalam. Ya. Kata-kata Al-Quran itu bukan kata-kata yang dipilih ngasal, itu enggak. Ya. Selalu memiliki ibroh yang dalam sekali kalau kita perhatikan. Ya. Itu artinya adalah bahwasanya waswasah itu menyerang dada manusia, akan selalu datang ke dada manusia yang menjadi halaman sekaligus rumah bagi hati. Dia tidak langsung menyerang hati manusia. Ini artinya apa? Ada peluang di mana manusia bisa menangkalnya agar tidak masuk ke dalam hatinya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan yuwaswisu fi qulubin nas, menyerang hati manusia, udah selesai itu masalah. Manusia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menangkal, dia akan tidak masuk ke dalam hati manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan fi sudurin nas, di dalam ruang yang menjadi tempat bagi hati. Itu nanti artinya di situ ada proses di mana seseorang itu akan berperang dengan waswasah, seseorang akan bertempur dengan waswasah itu. Kalau orang itu menang, maka dia akan bisa menangkal waswasah itu, menangkal bisikan-bisikan itu, mental tidak masuk ke dalam hatinya. Ini memberikan optimisme kepada manusia, memberikan pelajaran agar kita optimis untuk tidak pesimis, ya, tidak patah semangat untuk melawan waswas tadi. Meskipun waswas tadi itu memiliki kekuatan yang luar biasa, secara konstan dan konsisten menggoda manusia, dan dia selalu memiliki strategi yang hit and run tadi, yang khannas tadi, bersembunyi, mengintai, datang dan pergi. Tapi jangan lupa, dia medan tempurnya dibatasi di dada manusia. Kalau kamu bisa menangkalnya, maka dia tidak akan bisa masuk menguasai hatimu. Kira-kira begitu. Itu satu makna. Makna yang lain dari kata al-khannas tadi, ya. Al-khannas tadi bisa mundur tadi. Kalau dia dibacakan zikir dari Allah, dia akan mundur. Ini juga menjadikan pelajaran kepada kita bahwasanya pembisik-pembisik itu, bisikan-bisikan itu kita bisa pukul mundur selama kita mau minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selama kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jangan takut. Kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara untuk menangkal bisikan tadi. Bisa dipahami Pak ya? Itu diambil dari kata al-khannas, ya. Dan juga itu tadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ya. Mengapa Allah tidak menyebutkan fi qulubin nas tapi fi sudurin nas? Karena itu. Ini ya. Kemudian di ayat yang terakhir ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang membisik-bisikkan ajakan-ajakan, godaan-godaan kepada kejahatan itu ternyata ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Di sini yang menarik, kata al-jin disebutkan lebih dulu, minal jinnati wan nas, ya. Dari kalangan jin dan manusia. Mengapa? Karena bisikan-bisikan itu kebanyakan dari jin.
setan yang berwujud jin. Jadi kalau kita menyebut setan, itu ada setan yang bentuknya adalah jin dan ada setan yang bentuknya manusia. Itu juga ada dalam surat dalam satu ayat yang menyebutkan bahwasanya wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya. Dan aku jadikan bagi setiap nabi itu adalah musuh min syayatinil insi wal jinni, dari setan-setan yang berbentuk manusia dan juga jin. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa nabi-nabi itu, para nabi termasuk Nabi Muhammad itu punya musuh para setan, baik setannya itu berbentuk manusia maupun jin, itu kata manusia didahulukan. Mengapa? Karena para nabi itu musuh dari kalangan jin, musuh dari kalangan setan, itu tidak banyak bisa berkutik kepada para nabi. Karena para nabi itu maksum semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh-musuhnya kebanyakan dari kalangan manusia, didahulukan min syayatinil insi wal jinni, dari setan-setan yang berbentuk manusia maupun jin. Sekali lagi, pemilihan kata dalam Al-Quran, didahulukannya satu kata, diakhirkannya satu kata, itu pasti memiliki makna. Sebagian bisa kita cerap makna itu, sebagian tidak. Ya. Itu saking dalamnya bahasa Al-Quran. Ketinggian sastra Al-Quran seperti itu. Ya. Penempatan satu kata dengan kata yang lain, pemilihan satu kata dengan yang kata lain selalu memiliki makna yang luar biasa. Ya. Dan di sini disebutkan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi yang menggoda kita itu ada yang dari golongan jin, makanya disebutkan pertama dulu, ya. Kebanyakan dari jin. Dan kita ingat ya, Rasulullah SAW pernah bersabda juga bahwasanya setiap manusia itu selalu ada korin yang menyertainya dari kalangan jin. Korin itu adalah jin yang Allah ciptakan, ya, tentu dengan hikmah-hikmah tertentu, yang dia itu akan menyertai manusia selamanya sampai meninggalnya manusia itu. Dan korin ini kerjaannya adalah itu yuwaswisu fi sudurinas tadi, untuk menggoda manusia. Ya. Ini tentang korin ini disebutkan dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadis Nabi. Ini hadis sahih ya. Jadi korin itu ada dalam setiap manusia. Bahkan para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan engkau juga ada korinnya Rasulullah? Iya, aku juga punya korin, kata Nabi. Inna illa annahu qad aslam. Ya. Tetapi ya, korin yang menyertai Nabi Muhammad itu telah, kata qad aslam itu bisa berarti dia telah menyerah atau dia telah masuk Islam. Atau dalam riwayat illa anni qad aslam, kecuali aku sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari korin itu. Jadi semua manusia punya korin, jin yang Allah ciptakan menyertai manusia. Bentuknya mirip dengan kita dan kerjaannya itu adalah setiap saat menggoda kita kepada kejahatan. Maka kita diminta untuk berlindung darinya. Dan nanti dia di hari kiamat itu disebutkan wa qala qarinuhu, ya. Korinnya kita itu nanti akan di hari kiamat ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan berlepas diri. Kalau kita berbuat jahat, kita mengatakan ya Allah, kan aku berbuat jahat karena digoda ini ya Rasulullah. Nanti korin-korin kita itu akan berlepas tangan. Setan-setan itu akan berlepas tangan, ya. Mereka mengatakan aku ini tidak punya sultan, ya, tidak punya kekuatan apapun. Aku ini hanya mengajak saja, menggoda saja. Urusan dia tergoda, urusan dia mengikuti ajakanku, yaitu salahnya manusia itu sendiri. Nah ini sekali lagi, alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah mengapa harus juga disebutkan manusia di situ? Karena ada banyak orang yang juga tidak sadar bahwasanya bisikan-bisikan jahat, godaan-godaan jahat itu tidak hanya datang dari setan yang berbentuk jin saja, tapi ada juga setan-setan yang berbentuk manusia, berwujud manusia, yang juga harus kita waspadai. Ya, jadi ada, dan kadang-kadang tidak sadar kita, ya, dari tontonan kita itu bisa membuat bisikan kepada kita, ya, nggak ada suaranya, tapi menyeret kita kepada kejahatan.
Seperti iklan ya, iklan yang bukan TV ya, iklan di baliho. Kita melihatnya, dia nggak bicara, diem, tapi itu bisa membisikkan kita untuk mengajak kepada satu hal. Ya, kalau kita pas musim pilkada, gambar orang, pilihlah apa, dia diem aja. Tapi kalau kita lihat, oh akhirnya tertarik. Ya. Atau iklan apa? Nah, hal-hal seperti itu adalah bisikan-bisikan yang mengajak kita kepada satu hal yang harus kita waspadai. Dan ini Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini itu dimintakan agar kita berlindung dari satu hal yang sangat dahsyat sekali. Kita diminta berlindung dengan 3 sifat Allah, yaitu Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas, dari satu hal yang sangat berbahaya sekali, yaitu Al-Waswasil Khannas, bisikan-bisikan yang mengajak kita kepada keburukan, mengajak kita kepada kejahatan. Al-Khannas yang sifatnya dia itu tersembunyi, hit and run, selalu mengintai kita. Tapi dia, kalau kita bacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mundur. Dia akan kabur dari kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana dia senantiasa, ini di sini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang sedang berlangsung dan akan datang. Jadi sifatnya konstan, terus menerus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa pada hari ini dan akan datang terus menggoda, membisikkan kejahatan kepada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ini sebagai pengantar, silahkan ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan bapak-bapak semuanya, dengan pembahasan ini dan dari bacaan bapak-bapak terhadap ayat-ayat tadi, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya, menyampaikan hasil interaksinya dengan ayat-ayat tadi, punya inspirasi dari ayat-ayat tadi dibaca, atau pertanyaan, silakan disampaikan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai was-was di dalam hati ini mungkin bahasa anak sekarang overthinking. Ini yang sering menjadi halangan untuk generasi sekarang untuk mengambil tindakan. Iya, seperti tadi dijelaskan bahwa sifat was-was dari khannas itu maju mundur gitu. Dan itu yang membuat generasi sekarang merasakan untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan itu maju mundur. Jadi mengulur waktu dan lain sebagainya. Dan ini sangat relevan ya terhadap terutama generasi sekarang yang sering membahas soal itu, soal overthinking, soal ada bisikan apa yang ada kecenderungan baik, ada kecenderungan buruk gitu. Dan ini bisa dijelaskan secara religius di dalam Anas, dan mungkin juga bisa dijelaskan secara psikologis dan medis gitu ya. Karena orang yang was-was itu kan cenderungannya cemas. Ketika dia cemas, adrenalin naik, detak jantung bertambah gitu ya kecepatannya, kemudian nafas juga bertambah frekuensinya, makanya sangat relate atau sangat sangat berkaitan erat ketika surat Anas ini menjelaskan bahwa bisikan itu ada di dalam dada, di mana kita bisa merasakan ketika cemas itu jantung itu berdetak lebih kencang. Nah, ini ternyata ya secara sains atau secara ilmu pengetahuan tubuh manusia itu juga bisa kita hubungkan dengan ayat ini. Terus yang kedua, saya ingin bertanya, ketika di surat An-Nas itu dia menyebutkan Malikin Nas, tapi di surat Al-Fatihah disebutkan Malik Yaumiddin dengan ada mat di depannya. Itu apa bedanya antara Malikin Nas sebagai rajanya manusia dengan Malik Yaumiddin di surat Al-Fatihah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih ya, jazakumullah khairan jazaa, atas pandangan yang tadi ya. Jadi itu menarik ya.
Jadi sekali lagi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu begitu ya. Pengetahuan kita yang sudah kita miliki, pengalaman-pengalaman kita, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita interaksikan itu dengan ayat-ayat, kita pahami maknanya, kita tadabburi, kita renungkan, itu kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup. Yang kadang-kadang masing-masing orang antara satu kepala dengan kepala yang lain, satu jiwa dengan jiwa yang lain, itu mencerap makna yang bisa berbeda-beda. Seseorang yang latar belakangnya sains dengan seseorang yang latar belakangnya biologi, apa misalnya fisika misalnya, dengan orang-orang yang latar belakangnya biologi, atau orang yang latar belakangnya ekonomi, orang-orang yang latar belakangnya teknik, orang-orang yang latar belakangnya atau bahkan orang awam pun itu bisa mencerap makna yang berbeda-beda. Itu kedahsyatannya Al-Quran. Maknanya sama, maknanya satu ya. Asli daripada makna itu satu, tetapi serapan inspirasi, serapan ibrah, serapan pelajaran itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tadi Bapak menyampaikan satu hal yang sangat bagus sekali menurut saya, bagaimana menghubungkan ini ya, ayat-ayat ini dengan kehidupan yang kita alami dewasa ini, tentang overthinking, tentang satu hal yang senantiasa mengganggu pikiran-pikiran kita di alam saat ini ya, di pengalaman kehidupan kita saat ini. Itu sangat menarik sekali dan itu bisa Bapak Ibu semuanya lakukan ya. Membaca Al-Quran, baca ayatnya, kalau perlu baca tafsirnya, kemudian coba ya interaksikan dengan apa yang kita alami, kita pahami, kita ketahui. Itu akan mendapatkan banyak pengetahuan. Itu sangat menarik sekali. Terima kasih sekali lagi. Yang pertama, yang kedua tentang Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin itu kalau Hafaz ya, Imam Hafaz itu bacaannya Maliki Yaumiddin dengan panjang ma-nya ya. Itu artinya yang memiliki hari pembalasan. Tetapi dalam qiraah yang lain, misalnya Qalun atau Warosh ya, itu Maliki Yaumiddin dengan tanpa panjang, yang artinya sama. Maliki Yaumiddin seperti di Maliki Nas tadi. Jadi kalau dalam kasus surat Al-Fatihah sekali lagi ya, kan bacaan Al-Quran itu tidak bisa kita membaca Al-Quran dengan cara kecuali seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan bacaan Al-Quran itu dengan dengan 7 bacaan yang kemudian menjadi 7 riwayat atau 10 riwayat yang mutawatir. Ada menyebutkan 7 qiraah sab'ah, ada menyebutnya qiraah asyrah ya, sampai 10 yang mutawatir. Nah, semua bacaan-bacaan itu meskipun ada sedikit perbedaannya, semuanya itu berasal dari Rasulullah SAW, bukan ijtihad. Ya. Semuanya diakui oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah, itu ada di antara riwayat tadi yang membacanya Maliki Yaumiddin, sebagaimana Malikin Nas, mimnya pendek. Bapak-bapak kalau ke Afrika Utara, saya dulu sekolah di Libya. Itu mereka kalau baca Malikin Nas, bukan Malikin Nas. Itu bukan karena salah atau tidak tahu, tapi memang bacaannya seperti itu. Dan itu sah riwayatnya. Ya. Masuk dalam qiraah sab'ah yang sah. Nah, masalahnya adalah apakah artinya sama? Artinya tidak sama penekanannya meskipun ada irisannya. Kalau kita menyebut Malikin Nas, itu artinya rajanya manusia atau Maliki Yaumiddin. Kalau Malikin Nas itu semua riwayat menyebutkan membacanya Malikin Nas. Rajanya manusia, tidak ada yang menyebut Malikin Nas, tidak ada. Berbeda dengan di ayat surat Al-Fatihah. Nah, kalau di surat Al-Fatihah tadi ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Kalau yang Maliki Yaumiddin itu artinya yang memiliki hari pembalasan, yang memiliki. Tapi kalau Maliki Yaumiddin yang merajai atau rajanya hari pembalasan, ada penekanan yang berbeda tapi banyak irisan yang sama. Seseorang raja itu tentu dialah yang memiliki kerajaan itu. Kalau Maliki Yaumiddin ya artinya rajanya hari itu adalah Allah lah zat hari itu, yang satu-satunya tidak ada perintah, tidak ada keputusan yang bisa melanggar keputusan rajanya hari itu. Kalau Allah sudah menentukan orang ini diampuni, diampuni, orang ini masuk neraka, masuk neraka, orang ini salah, orang ini salah, tidak ada yang bisa membantahnya. Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Tapi ada yang kalau kita membaca
dalam bacaan seperti kita hafaz ya, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari itu, yang memiliki segala hal yang ada dalam hari itu, yang memiliki keputusan-keputusannya, yang memiliki hukum-hukumnya, yang memiliki segalanya. Jadi ada irisan yang sama tetapi beda penekanannya. Bisa dipahami, Pak? Oke, ada yang lain? Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ini di sini paling tua, sudah 76 tahun. Alhamdulillah. Rasanya ilmu saya masih sedikit sekali, Ustaz. Masih dangkal sekali. Nah, tadi terima kasih 1 jam lebih Ustaz telah menerangkan mentafsir surat An-Nas panjang lebar dan kita mungkin memahami. Yang saya tanyakan Ustaz, kalau sholat saya ingin tahu pada waktu tahiyat akhir kita biasanya membaca shalawat Nabi, tapi tadi saya rasa panjang sekali, lama sekali nunggunya. Apakah ada bacaan lain di selain shalawat Nabi itu, ataukah memang dia terlambat supaya agak lama sedikit? Mungkin itu saja Ustaz. Saya masih awam sekali mengenai sholatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai ilmu ya, itu sama Pak, kita ilmu sedikit Pak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali sedikit. Siapapun kita ilmu sedikit, tapi kalau kita sudah merasa ilmu kita sedikit, itu artinya ilmu kita mau nambah. Orang yang merasa sudah banyak, dia tidak mau nambah. Jadi sudah bagus kalau kita merasa ilmu kita sedikit, itu artinya kita ilmunya mau bertambah. Sama, semua kita di sini belajar sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah tasyahud tadi ya. Dalam tasyahud itu setelah sholawat Ibrahimiyah itu kan ada doa-doa. Ya, ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti doa minta kita dilindungi dari fitnah hidup dan fitnah mati, dari fitnahnya Dajjal, dari azab kubur, dari azab neraka, dan seterusnya. Namun juga di dalam tasyahud itu kita juga dibolehkan membaca doa-doa yang ingin kita bacakan. Karena Rasulullah SAW itu salah satu tempat yang paling mustajab berdoa itu adalah duburo kulli sholatin, pada belakangnya setiap sholat. Kata duburo kulli sholatin, pada setiap akhir pada sholat kita, itu ada yang memaknainya setelah kita salam. Makanya orang setelah salam sholat itu dianjurkan untuk banyak berdoa juga, selain zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan. Tapi ada juga yang memaknai makna duburo kulli sholatin itu adalah sebelum kita salam. Jadi kita boleh membaca doa apa saja. Kalau saya terus terang Pak, saya ini sejak beberapa, mungkin setahun terakhir atau 2 tahun terakhir lah, itu saya selalu menambahkan di antara selain doa tadi min fitnatil mahya wa mamat dan seterusnya, itu saya menambahkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Dan doa untuk orang tua saya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah ini bid'ah? Tidak. Karena apa? Karena memang itu tadi kata Rasulullah SAW, itu salah satu tempat yang mustajab doa itu adalah duburo kulli sholatin, setiap akhir daripada sholat. Itu bisa sebelum salam atau setelah salam. Hanya saja kalau kita membacanya dalam sholat, itu harus doa-doa yang maksur, yang ada dalam ayat Al-Quran atau pernah dibaca oleh Rasulullah. Kayak kata Rabbana atina fid dunya hasanah ada dalam Al-Quran. Itu juga sering dibaca oleh Nabi Muhammad. Doa minta kita kebaikan dunia maupun akhirat. Itu disebut sebagai doa sabu jagat. Karena apa? Karena mencakup semua kebaikan dunia akhirat itu kan ada dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Mungkin kita sambil membayangkan ketika minta Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, kita bisa membayangkan agar keluarga kita sakinah, agar kita diberikan kesehatan, agar kita diberikan anak-anak yang soleh-soleha. Itu masuk dalam fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga kebaikan di akhirat, kita membayangkan kita diselamatkan dari api neraka, kita dimasukkan surga, diampuni dosa kita, itu termasuk dalam wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, penegasan agar kita diselamatkan dari api neraka. Itu. Kemudian saya, ini pengalaman saya pribadi ya, saya menambahkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya ingin menjadikannya sebagai pengabdian saya kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, untuk mendoakan selalu dalam setiap sholat saya. Dan itu ada dalam ayatnya kan.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saya tambahkan di luar doa-doa tadi kayak Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar min fitnatil mahya wal mamat dan seterusnya. Itu Pak ya, bisa dipahami. Tapi kalau kelamaan saya mohon maaf. Berarti besok akan saya kurangi kalau lagi jadi imam. Karena ternyata kepanjangan. Saya pikir masih wajar. Mohon maaf kalau begitu. Ya? Kunut boleh. Yang saya kunut kadang-kadang kunut kadang-kadang enggak, Pak. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Kalau saya selama ini kalau saya ayat-ayat itu ada doa dari Nabi katanya. Allahumma firli ma'asawtu wa ma'alantu. Ya Allah ampuni saya atas dosa-dosa dari yang saya sengaja membiarkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhati wa nar. Ya Allah ridhonya dan hindarkan dari api neraka. Mungkin Allahumma tim lana bil Islam wa tim lana bil iman wa tim lana min husnul khatimah. Jadi ya Allah, jika kami dimatikan dalam Islam, jika kami dimatikan dalam beriman, dan jika kami dimatikan dalam husnul khotimah. Itu tiga itu saya baca terus pada waktu ayat-ayat. Ya boleh itu Pak, boleh. Bahkan saya itu pernah membaca atau mendengar Imam Ahmad itu membaca doa untuk gurunya pada setiap sholatnya. Imam Ahmad atau ada ulama salaf lah ya, yang saya pernah baca itu beliau senantiasa mendoakan untuk gurunya pada setiap sholatnya. Ini artinya pada setiap sholat kita itu boleh kita menambah doa-doa tadi. Kalau bisa jangan berbahasa Indonesia ya. Doa-doa yang maksur itu lebih bagus ya. Kita baca dalam setelah tasawuf kita atau pada saat sujud kita, karena aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru lahu du'a. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dengan Robnya itu adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah di situ doa, itu juga boleh. Cuma kalau jadi imam sebaiknya jangan banyak-banyak. Kalau tadi makanya kepanjangan sih terima kasih, berarti besok-besok mudah-mudahan saya ingat bahwa itu kepanjangan saya akan lebih singkat lagi. Sama pesan tadi untuk kunut ya. Oh di sini biasanya kunut. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, ada yang lain Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam hadis kan dikatakan kita untuk sholat berjamaah itu harus ikuti imam takbir, ruku, sujud dan seterusnya. Nah di sujud terakhir kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Bagaimana pada saat imam sudah naik duduk, tapi kita masih terus berdoa di imamnya? Terus hukumnya gimana? Iya, kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam karena untuk diikuti. Ya, fa idza kabbara fakabbiru. Maka kalau dia bertakbir maka hendaklah kalian bertakbir. Fa idza raka'a farka'u. Maka kalau dia ruku maka rukulah kalian. Wa idza sajada seterusnya. Jadi imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Karena itu maka kita harus mengikuti gerakan-gerakan imam. Kalau secara fikih ya, kalau kita melihat secara fikih, batasan seseorang makmum itu masih mengikuti imam adalah selama imam itu belum beranjak dari rukun yang mau dia ikuti. Misalnya gini, kalau kita lagi sholat, imam sudah ruku, ya toh? Kita itu disebut mengikuti imam adalah kalau kita ruku sebelum imam bangkit. Kalau setelah imam bangkit, kita baru ruku, itu kita namanya sudah tidak mengikuti imam. Ya. Maka dari itu, kalau orang masbuk datang imam masih ruku, dia bisa bertemu dengan rukunya imam, maka dia mendapatkan rakaat itu. Ya. Bisa dipahami nih Pak? Dan kalau kita misalnya ruku nih, datang ke masjid, imam ruku, kita baru Allahu Akbar. Ya, baru Allahu Akbar, kita belum ruku, imam sudah bangkit, itu kita belum dihitung satu rakaat bersama imam. Jadi harus nambah satu lagi. Nah, kasus seperti tadi, kasus kita sujud, gitu. Kalau kita mau ngikut fikih tadi, sebenarnya selama imam itu masih duduk, kita ada jeda, itu masih kita sah sholatnya. Tapi kalau kita mau kembali kepada sabda Nabi tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, dia bertakbir maka engkau bertakbirlah. Kalau dia sujud bersujudlah. Kalau dia ruku-rukulah. Itu maka hendaknya kita begitu imam bangkit kita ikut bangkit. Kalau ditanya sah tidaknya, ya sah-sah saja kalau misalnya dia ada jeda. Imam bacanya cuma subhana rabbiyal a'la 3 kali misalnya kan. Terus dia nambah lagi doa Rabbana, yang makmumnya nambah lagi Rabbana atina fid dunya, kira-kira kan hanya
setengah menit. Itu secara fikih sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka sebaiknya kalau saya pribadi berpendapat, kalau kita sedang berjamaah, ikutilah imam. Imam takbir Allahu Akbar, ya kita langsung segera mengikutinya. Masih ada sholat sunat yang banyak sekali, sholat sunnah rawatib kita. Kalau kita tahajud kita, sholat witir kita, sholat tahiyat masjid kita, yang kita bisa gunakan untuk memperbanyak doa kita. Jadi sekali lagi, kalau kita berjamaah, sebaiknya ikutilah imam apa adanya. Kalau imam takbir, takbirlah. Imam sujud, sujudlah. Imam bangkit dari sujud, bangkitlah. Itu bisa dimengerti, Pak? Sekali lagi, kalau sahnya insya Allah tetap sah, karena dia imam belum berubah dari rukun yang setelahnya. Jadi kalau umpama gini, sekali lagi ya, umpama kasus lainnya biar lebih paham. Kalau tadi kan ruku ya, kita ruku sama imam. Begitu imam sami Allahu liman hamidah, kan imam berdiri sejenak itu. Paling bacaannya Rabbana walakal hamdu kan gitu kan. Nah, begitu imam beranjak sujud, kita masih ruku. Nah, itu nggak benar, itu salah. Karena kita tidak mengikuti imam. Imam sudah masuk ke rukun yang berikutnya, dua berikutnya, kita masih belum beranjak dari rukun yang sebelumnya. Itu ya, sudah paham. Tapi kalau yang tasyahud kan lama dia mau diem semenit pun mungkin imam masih belum selesai tasyahudnya. Secara fikih masih sah, tapi itu tidak sesuai dengan bimbingan pedoman di Rasulullah SAW, ya. Karena innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Bahkan saya pun berpendapat kalau kan orang itu ada yang ini, Pak. Kalau kita duduk tasyahud ya akhir, kalau sholatnya 2 rakaat, itu kan ada yang duduknya iftirash, ya toh, gini kan? Apa namanya begini. Jadi kalau kan kita sering lihat kalau orang sholat yang 2 rakaat, itu kan kalau sholat subuh misalnya atau sholat sunnah itu kan kalau dulu tahiyat begini kan. Namun ada yang begini. Betul nggak? Nah, itu memang dasar hadisnya itu sama, tapi cara memahaminya beda. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tahiyat akhir maupun itu ada tahiyat awal atau tidak, mau rakaatnya itu 2 atau 3 atau 4, sama-sama begini. Tawarruk namanya, meletakkan warik kita, meletakkan bokong kita itu di lantai. Tapi kalau ada sebagian yang berpendapat dalam mazhab Ahmad bin Hanbal misalnya, itu kalau kita duduk tasyahud awal atau tahiyat terakhir yang sholatnya hanya 2 rakaat, itu begini. Dan itu dalam fikih sah-sah saja, nggak ada masalah ya. Karena memang hadisnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Nah, persoalannya adalah kalau orang misalnya, ada orang yang biasanya sholatnya kalau dia meyakini bahwasanya tahiyat di sholat subuh atau sholat 2 rakaat begini. Kalau saat dia mengikuti imam dan dia melihat imam itu duduknya begini, maka kalau menurut saya kita anjurkan dia mengikuti imam duduknya. Kalau imamnya duduk begini, maka duduk begini. Saya kira kita bermakmum pada orang yang biasanya sholat subuh duduknya begini, tasyahud. Kalau saya ikuti begini, karena innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Demikian, sebentar ya, sedikit lagi Pak. Sebentar, sedikit lagi Pak ya, biar sedikit lagi. Demikian pula ketika imam tasyahud akhir, misalnya saya masbuk, imam sudah sholat maghrib, saya datang pada rakaat kedua. Imam ketika tasyahud akhir begini, saya kan masih 2 rakaat, ya toh. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk ikut imam begini, meskipun saya habis itu akan bangkit 1 rakaat. Kenapa? Alasan saya adalah innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu jadi untuk diikuti. Kalau imam kunut, saya terus terang aja, saya ini aslinya adalah orang Innova. Jadi kunut hafal, tahlil juga bisa, tapi saya sekarang lebih memilih tidak kunut, terus terang aja ini. Tapi saya kalau memang di satu tempat itu biasa kunut, saya bisa kunut, tidak masalah. Nah seperti ini, kalau saya imam di depan, saya kalau di masjid saya kalau jadi imam subuh saya tidak kunut. Tapi kalau imamnya kunut, saya akan ikut kunut. Dan ketika imam diam, saya akan baca fa'inna tataqdi wa la yudu alaih dan seterusnya. Saya akan baca. Karena apa? Karena innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Oh iya. Oh iya. Jadi kalau ini Pak ada yang duduknya begini sholat subuh,
Itu kan ada yang bunyinya iftiros namanya ini, ya, menegakkan kaki kanan begini, kemudian meletakkan pantat kita di kaki kiri kita, itu namanya iftiros. Ya, ini sebagian orang itu kalau sholat subuh atau sholat yang 2 rakaat itu tahiyat-tahiyatnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh orang Indonesia, itu rakaat terakhir mau 2 rakaat kita begini terus. Nah itu maksud saya kalau orang yang biasa begini, jika dia menjumpai imam duduknya begini, ya dia ikuti aja begini. Itu karena itu jadi nama ju'ilal imamu liutama bihi wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Ya, ini waktunya nggak apa-apa kan ya? Silakan. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Bapak, Ibu-ibu? Hah? Dilanjut lain. Oh, kayaknya sudah cukup kan? Oh ya. Ya, baik kalau begitu kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat yang bisa membawa kita kepada keadaan yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kebodohan saya sendiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.